Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita memberikan hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Kita sering mendengar kesaksian orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta mengatakan seperti ini. Dulu, sebelum saya menjadi seorang pendeta, saya tidak pernah mengalami pengalaman atau kesulitan seberat sekarang ini. Tetapi setelah saya menjadi pendeta lah, saya banyak mengalami pergumulan hidup. Dia katakan seperti itu. Dan mungkin kita juga pernah mendengar cerita-cerita yang lain lagi dari orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Allah atau kepada Tuhan Yesus. Mereka pasti orang-orang yang tidak terlepas dari berbagai macam kesulitan. Seperti itu juga dengan kita. Tidak seorang pun pengikut Kristus luput dari kesedihan, luput dari masalah-masalah hidup, luput dari hal-hal yang membuat kita sakit hati dan berbagai macam pergumulan hidup. Namun, apakah kita berhenti untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita berhenti untuk menjadi hamba Tuhan? Jawabnya, tidak. Karena setiap orang yang percaya akan memahami bahwa di dalam pergumulanlah Tuhan sedang membentuk seseorang untuk menjadi lebih lagi sebagai hamba Tuhan. Demikian halnya dengan Rasul Paulus.
Sebagai orang-orang Kristen, bagi kita nama Paulus bukanlah sesuatu yang asing lagi, tetapi Rasul Paulus adalah seorang yang akrab dengan pendengaran kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia seorang yang berkuasa tadinya. Dia juga seorang yang disegani, seorang yang punya jabatan. Tetapi Tuhan menangkap dia. Tuhan mau dia menjadi hambanya, menjadi rasulnya. Maka semua kenikmatan duniawi Rasul Paulus lepaskan. Dia tinggalkan semua itu untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus, untuk dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mengakui bahwa kepadanya telah diberikan Tuhan penglihatan-penglihatan dan juga penyataan-penyataan. Itu dituliskannya pada ayat 1, bahwa penglihatan-penglihatan dan penyataan itu diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, apakah menjadi seorang hamba Tuhan itu dia hanya menikmati yang enak-enak saja, keberuntungan-keberuntungan hidup saja? Oh tidak. Tapi Rasul Paulus memberitahukan bukan hanya kesulitan pada saat dia pergi mengabarkan berita keselamatan bagi banyak orang. Misalnya akibatnya dia dipenjara, dia juga terombang-ambing di lautan, dan pengalaman-pengalaman lainnya yang rasanya tidak layak untuk dialami oleh seorang hamba yang setia kepada Tuhan. Tetapi seperti itulah. Dan dikatakan juga pada ayat 8, bukan hanya penderitaan-penderitaan di luar dirinya sebagai seorang manusia yang mempunyai fisik, tetapi di sini diberitahukan bahwa ternyata fisiknya juga diganggu oleh si iblis, diganggu oleh utusan si iblis. Dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru. Jadi itu digambarkan seperti duri dalam daging. Dia berseru-seru kepada Tuhan selama sebanyak 3 kali. Dan apa jawaban Tuhan? Nah, di sini kita juga perlu memahami, kalau kita dihimpit satu penyakit, dihinggapi satu penyakit, lalu kita berdoa, jangan cepat-cepat mengatakan, doaku tidak didengar oleh Tuhan. Doa Rasul Paulus memohon agar utusan si iblis melalui duri dalam dagingnya agar diambil oleh Tuhan, tetapi jawaban Tuhan tidak seperti apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Jawab Tuhan dikatakan tadi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Jadi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena Tuhan mau memakai kelemahan yang ada pada Rasul Paulus, yaitu duri dalam dagingnya tadi, agar kuasa Tuhan Allah menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya
setelah kita menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka Tuhan memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah kepada kita. Tuhan memberikan kesehatan, kita tidak pernah tersentuh oleh sakit penyakit. Kita tidak pernah tersentuh oleh kesusahan. Hidup kita dalam zona aman. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Mungkin kita akan menjadi sombong. Kita akan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan karena kita tidak pernah mengalami sakit penyakit. Kita tidak pernah merasakan bagaimana sebagai orang yang tidak punya duit, bagaimana sebagai orang yang susah karena keluarga, karena anak, dan karena berbagai-bagai ragam kesusahan-kesusahan. Kita akan menjadi sombong. Kita tidak lagi tahu untuk berterima kasih. Tetapi dengan pengalaman-pengalaman pahit, dengan pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang menyusahkan kita, di sanalah kita semakin mengenal Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan di hadapan-Mu? Tetapi oleh karena kuat kuasa yang daripadamu, aku bisa bertahan. Oleh karena kuat kuasa, karena kebaikan-Mu, aku dimampukan. Sehingga kita akan terus berdoa dan bersyukur kepadanya. Dan kita dapat merasakan, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu. Tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita, di dalam kesusahan pun kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi yang dikasihi Tuhan kita, pada hari ini Tuhan mau menyapa kita semuanya. Pengalaman apapun yang telah kita alami atau yang akan kita alami, mari kita berserah kepada Tuhan dan mari kita memohon agar Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita dimampukan, kita dikuatkan, lalu kita pun bersaksi akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami hantarkan kehadirat-Mu, karena firman-Mu menyapa kami. Betapa seorang Paulus yang Engkau pilih menjadi rasul-Mu, Engkau pakai dia Tuhan untuk membawa banyak jiwa ke hadapan-Mu. Tetapi dia juga dicobai oleh iblis dengan satu penyakit yang disebutkan seperti duri di dalam daging. Dia meminta kesembuhan, tetapi Tuhan justru mengatakan, cukuplah kasih karuniaku. Dan di dalam kelemahannya kuasa Tuhan nyata. Tuhan Yesus, seperti itu juga kami manusia yang pada zaman sekarang yang percaya kepada Tuhan. Banyak Tuhan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, tetapi ajarlah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, agar kami pun dapat bersaksi seperti Rasul Paulus. Di dalam kelemahan kami boleh menyaksikan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.